Selamat pagi pendengar setia Fresh Juice. Berjumpa kembali dalam renungan Daily Fresh Juice Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 bersama saya Bobi Arianto dari Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas, Semarang. Bacaan Injil dan renungan hari ini akan dibawakan oleh Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Selamat mendengarkan. Selamat pagi seluruh pendengar Fresh Juice. Bertemu kembali dengan saya Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Saat ini mari kita meluangkan waktu sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar Fresh Juice, salam jumpa kembali dari saya Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu. Saya bekerja sebagai dosen, dan hidup saya sehari-hari selalu berkaitan dengan makhluk Tuhan yang paling unik, yang selalu ada aja cerita setiap harinya. Bisa tebak siapa itu?
Ya, mahasiswa. Dunia mahasiswa, dunianya anak muda, penuh tawa, semangat, trik, serta banyak sekali kegalauan. Beberapa mahasiswa kami di kampus belakangan ini terlihat agak berbeda. Seri wajahnya jadi menghilang. Tentu saja kami para pengajar sering ya mengajak mereka ngobrol. Dan seperti dugaan, ternyata masalah yang sedang dihadapi adalah menyusun sang momok, yaitu skripsi. Skripsi sedang menjadi cobaan hidup yang amat besar bagi mereka, mahasiswa tingkat akhir. Ya, sejujurnya kami pun para pengajar juga pernah ya jadi mahasiswa dan paham betul gimana rasanya. Saya bagikan cerita dari mahasiswa saya tadi. Yang bersangkutan cerita bahwa ada dosen pembimbing yang rewel sekali. Selalu minta revisi ini, itu. Rasanya apa yang dilakukan oleh mahasiswa tadi gak pernah benar. Ada juga mahasiswa yang hampir di penghujung semester, tiba-tiba dosennya minta ganti metode. Nah, ada lagi yang paling berat, yang paling bikin galau, yaitu ketika dosen yang dicari itu gak pernah ketemu, selalu menggantungkan nasib mahasiswanya. Ya gimana tidak, di WA gak dijawab, ditunggu di kampus, dicari-cari, selalu gak pernah ketemu. Mungkin dosen ini punya ilmu menghilang. Bagaimana ini ya? Padahal mahasiswa tadi bilang ada teman-temannya yang sudah hampir selesai nyusun skripsi. Ada yang sudah daftar ujian. Deadline pendaftaran ujian sudah hampir berakhir. Kalau nggak segera daftar ujian, wah ya bisa extend 1 semester. Mereka harus bayar uang kuliah tahunan lagi. Kasihan orang tuanya ya. Beberapa mahasiswa juga cerita, itu Bu ada teman yang ternyata sudah diterima bekerja, padahal belum lulus kuliah. Nah, mahasiswa yang cerita sama saya ini tadi juga curhat bahwa bagian awal skripsinya saja, yang bab 1 pendahuluan sampai metode, itu aja belum dapat ACC. Nah, pendengar Fresh Juice gimana setelah mendengarkan curahan hati mahasiswa ini? Bisa membayangkan ya galaunya para anak-anak muda ini. Saya yang mendengarkan keluh kesah mahasiswa tadi merasa relate ya, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Dulu saya ketika menginjak semester 8 yang memang isinya hanya magang dan nulis skripsi aja, rasanya seperti menginjak ke hutan belantara yang menyeramkan. Karena saat itu saya juga nggak tahu ya nyusun skripsi yang benar itu gimana. Cara nulis yang benar, cara nulis yang bagus, yang pas sesuai kaidah itu yang seperti apa. Apalagi nanti ujian, apa ya yang ditanyakan para dosen penguji. Wah, momok sekali bagi saya. Saya pun juga merasakan menunggu dosen yang entah kapan akan datang. Kalaupun ketemu kadang kena janji, bimbingannya besok aja ya, saya ada rapat. Kemudian saya juga ngiri sama teman-teman saya yang kalau nggak di kampus ikut bimbingan, dia pergi ikut seleksi kerja, ikut rekrutmen, ada panggilan kerja. Sedangkan saya dipanggil aja nggak pernah. Wah, galaunya. Perasaan saya sangat complicated. Saya merasa FOMO, nah istilahnya anak muda sekarang, fear of missing out. Saya takut tertinggal dibandingkan teman-teman saya. Skripsi yang seharusnya digunakan sebagai cara atau proses kita dalam belajar menulis sesuai dengan kaidah penulisan yang baik,
karya ilmiah yang menarik dan indah, di mana seharusnya saya fokus dan berupaya dengan sungguh untuk proses aktualisasi diri saya, malah jadi seperti ajang pembuktian diri, ajang pamer, jadi alat untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Seolah saya pengen segera selesai semua ini, selesai skripsi, segera dapat kerja, ya supaya terlihat keren di mata teman-teman saya, di mata orang-orang sekitar saya. Saya pengen dapat pengakuan, wah Ima, kamu hebat ya. Dan nampaknya yang seperti ini juga terjadi di rekan-rekan mahasiswa yang lain. Indikator sukses atau tidaknya mahasiswa ya ketika dia selesai nyusun skripsi, ketika dia diterima kerja padahal belum lulus. Padahal kan kalau dipikir-pikir semua orang punya waktu dan kondisi yang berbeda-beda, gak harus selalu sama. Lebih lanjut, beberapa bulan kemudian saya juga bekerja, merantau dari Malang pergi ke Surabaya. Ya, alasannya salah satunya pengen terlihat keren ya. Kerja di Surabaya, di kota besar di Indonesia. Saya juga pengen, wah kalau kerja di kota besar kan penghasilannya lebih ya daripada kerja di kota Batu atau Malang. Kadang saya jadi lupa sama fokus yang utama. Bekerja tadi kan ceritanya masih belajar ya, belajar terjun ke dalam masyarakat, perpindahan dari dunia mahasiswa ke dunia kerja. Dan kerja tadi, apapun bentuknya, itu kan harusnya menjadi sebuah bentuk pelayanan. Seharusnya dilakukan dengan sepenuh hati, seolah kita bekerja itu dilakukan untuk Tuhan sendiri. Namun, saya akui pada saat itu saya lengah, kadang bekerja ala kadarnya. Yang penting gajian tepat waktu, bisa beli ini, itu, makan enak, perawatan yang mahal, dan bisa posting hal-hal keren lain di medsos. Tapi nampaknya hati nurani itu gak luput ya waktu bekerja. Di kondisi yang saya pikir, logika saya pikir itu benar, paling keren, paling bagus, ternyata hati saya merasa hampa. Meskipun kerja kelihatan keren, tapi kok tetap galau ya. Di tengah kegalauan tadi, saya terpikir untuk pergi ke gereja dekat kosan, ikut misa harian. Jadi setiap pulang kerja, saya ikut misa, lanjut doa pribadi di depan gua Maria, di depan patung Yesus. Saya duduk santai, menghirup udara segar, dan akhirnya jadi kebiasaan. Saya ingat betul waktu itu duduk di depan patung Yesus yang dengan tangan terbuka, dan ada tulisannya ayat dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Padahal saya sering loh lewat di depan patung Yesus tadi, tapi awalnya biasa aja. Ternyata pada saat yang tepat, ayat ini sangat menyentuh. Pendengar Fresh Juice, pesan utama Injil hari ini mengajarkan tentang kepercayaan. Hanya pada Allah sajalah kita percayakan hidup kita seluruhnya, seutuhnya. Allah telah menjanjikan untuk setia menjaga kita. Bukan artinya harus sepolos seperti burung-burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, tapi tetap diberi makan oleh Bapa. Atau enggak selugu bunga bakung ya, yang enggak menenun tapi pakaiannya tetap indah-indah. Kita harus bijaksana dalam melihat cara Allah bekerja. Mamon yang di Injil hari ini, dalam hal ini bentuknya bisa pada kekayaan,
kesenangan duniawi, harta, kenikmatan, pengakuan dari orang lain. Selama ini kekhawatiran kita pada mamon dapat menjauhkan kita pada Allah. Kekhawatiran kita pada hal-hal duniawi menjauhkan kita dari Allah. Padahal kita udah tahu persis apa itu janjinya. Dengan ikut Allah, kita akan tahu letak kebahagiaan sejati. Dari pengalaman sederhana saya, semua masalah pelik yang saya alami saat galau skripsi, saat galau kerja, semuanya terselesaikan. Semua masalah pelik terlewati akibat pelukan kasih Bapa. Allah Bapa telah memelihara kita, menjaga di saat berat, dan selalu menempa kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Cara Allah bekerja telah kita ketahui, dan sungguh mulia Allah Bapa kita. Jadi sekarang, kita mau mencari kerajaan Allah dulu, atau masihkah kita perlu meragu dan menghambakan diri pada mamon? Pendengar Fresh Juice, silakan resapi dan jawab dalam diri masing-masing dengan action nyata. Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik dan pengasih, terima kasih atas sapaan-Mu hari ini. Terima kasih karena janji-Mu pada kami. Kami percayakan diri kami, keluarga, pekerjaan, orang-orang terkasih kami, seluruhnya seutuhnya dalam nama-Mu. Pakailah kami untuk mewujudkan kerajaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Ima atas renungannya. Semoga kita semua dapat belajar memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sekian bacaan Injil dan renungan edisi OMK Sabtu 22 Juni 2024. Saya Bobby dan Kak Ima undur diri. Jangan lupa bahagia dan salam Fresh Juice.